kita berpikir rizki itu kan bukan semata bukan semata harta. Kita lebih jauh dari itu. Yang kita anggap rizki itu adalah kesehatan kita, akal pikiran kita, batiniah kita. Memang sih batin, akal, pikiran bisa tenang kalau ada duit gitu. Tapi bukan patokan maksudnya. Jangan jadikan itu patokan. Kalau memang tidak terdapat di dalamnya rizki bersifat materi, tapi kita renungi lagi apa yang kita dapatkan dari hasil ibadah kita yang kita lagi jalanin, misalnya ilmu kita yang lagi kita praktekin. Apa nih? Income-nya apa? Hasilnya apa kira-kira? Gitu. Ternyata rezeki itu juga rupanya adalah ketenangan. Kita kalau ketemu teman-teman majelis, apaan tampang-tampang ngarep apaan? Kagak. Nggak ada ngarep-ngarep dari ente. Ya, bukan pejabat kita. Ketemu ini orang-orang ikhlas. Ketemu yang sama-sama niatan yang sama, itu adalah taklim, berzikir. Ya kan? Ini ketemu aja senang. Nah, senang itu, tenang itu bagian juga dari rezeki. Sering-sering dicas, sering-sering ketemu, sering-sering bermuajahah. Ya. Ini salah satu penghindar atau penghambat kesialan juga. Sial mau datang kagak jadi gara-gara kita ketemu sama teman. Niat baik bareng-bareng. Kalau niat sendirian mungkin nggak mantep-mantep banget, tapi pas bareng-bareng, doanya bareng-bareng, niatnya bareng-bareng, ada dorongan kuat kita untuk menjemput rezeki itu. Adapun materi yang sifatnya zahir akan datang kemudian, akan datang dengan keberkahan terutama. Kadang yang kita makan dari majelis ini juga salah satu penghantar rezeki itu. Yang sedekahnya mendapat kelipatan, yang makannya juga menghantarkan keberkahan. Gitu. Menjadi wasilah satu sama lain. Nyambut, orang ngasih kita terima. Kalau ngasih di tempat umum aja itu mendapatkan fadilahnya luar biasa, apalagi ngasihnya di tempat majelis-majelis mulia. Makanya kalau kita pengen punya kegiatan yang mengikat kita kepada amal-amal soleh yang istimewa, jalaninnya pas lagi majelis. Sedekah kita, senyum kita, ya, senyum kita ini sama anak orang majelis beda sama orang di jalanan. Di jalanan aja itu luar biasa, di pasar aja luar biasa amal-amal soleh, apalagi di majelis. Makanya jadikan majelis ini adalah orang tua kita. Majelis ilmu itu adalah tempat kita bermuara di sana. Jadi masalah itu akhirnya bisa terurai. Kalau kita curhat di pasar gimana? Kalau kita curhat di medsos gimana? Medsos kan sama kayak pasar. Yang komen jelek ada, yang komen, aduh masya Allah. Jarang yang komen baik, kecuali memang ada ilmunya. Ya, masuk pasar gimana sih? Memang mandang semua ente bagus? Enggak. Tapi kalau memang masuk di dalam majelis, masuk dalam masjid, masuk dalam keutamaan kumpul, nah ini yang terjadi adalah apa? Doa, kebaikan, komunikasi yang ikhlas, memunculkan apa? Solusi-solusi terbaik. Karena di dalam orang-orang yang ada di dalamnya itu tidak ada pamrih. Di sini yang istimewanya. Karena nggak ada pamrih apa-apa. Apa kira-kira? Nggak ada. Udah lillah aja, Allah aja utamanya. Itu yang istilahnya. Jadi motivasi kita, kenapa harus kita tumpahkan praktek kita sama orang-orang terdekat. Sejauh ini praktek kita ya orang-orang yang kita bisa gapai. Sama saudara aja mungkin jauh yang dirantau. Tapi ternyata ikatan itu erat bila kita sandingkan bersama orang-orang yang berniatan mulia. Insya Allah kita jaga dan kita praktekin ya. Dan dikasih kekuatan oleh Allah untuk senantiasa istiqomah. Yang kita mengartikan lebih dekat lagi adalah hakikat persaudaraan itu sendiri. Wa tarku tahmiril awani wa itfa'u siraji bin nafsi kullu dhalika yurithul faqr. Kita
juga disuruh untuk tidak menutupi wadah atau memadamkan lampu dengan ditiup. Kalau dulu ya pakai lilin, kita pakai tangan gini. Bagusnya pakai tangan. Karena semuanya itu akan mewarisi kefakiran. Begitu menurut hadisnya para sahabat. Jadi beliau ini merangkum dari hadis-hadis dan komentar dari petunjuknya para sahabat. Wa imsyatu bimustin munkasirin wa tarku du'a bil khairil walidain. Wa kadza alkitab bil qalam ma'qudil wal imsyad. Menulis dengan pulpen yang diikat. Kan ada tuh kalau kita ada pulpen yang diikat di warung-warung. Wallahu alam ini Al-Fakir cuma baca aja. Wa kadzal kitabu liqalamil ma'qudi wal imsyatu bimustin munkasir. Nyisir pakai sisir yang rusak. Itu dari dulu tuh udah dibilangin. Kalau orang tua kita, ini sekarang ada di kita berubahnya. Orang tua kita ngelarang itu dulu. Jangan nyisir pakai yang patah-patah. Nggak boleh. Rupanya juga salah satu menyebabkan rezeki juga terhambat. Itu kalau ada jangan ya. Iya. Juga tidak mendoakan kepada orang tua. Nah ini ada yang begitu ada. Dia kesel sama orang tuanya nggak didoain. Nah itu juga salah satu penghambat datangnya rezeki. Kadang segitu bakhilnya dia untuk mengingat orang tua. Karena dianggap kesuksesan, kekayaan dia yang ada sama sekarang, bisanya dia itu dari dirinya, bukan dari orang tuanya. Padahal wujudnya dia ada, napasnya dia ada, ya itu dari orang tua. Kalau kasus-kasus yang berbeda dari anak yang dibuang lalu hidup, ya kan, itu orang tua asuhnya. Kalau dia mendoakan orang tua kandungnya, Allah akan membalikkan kepada orang tua yang mengasuhnya. Karena waktu dia buang, dia udah bukan tidak mengakui lagi dia adalah anaknya. Dia malah berpikir jauh dari sifat perawatan anak. Binatang aja nggak begitu. Binatang aja kalau keleleran kita pengen pungut, kita pengen pindahin, kita rapiin posisinya. Ini manusia. Berarti dia jauh lebih buruk lagi dari binatang. Binatang yang nggak bisa minum, nggak bisa cari makan minum aja dicari, dipelihara anak yang mau lahir. Ini manusia yang baru katanya terniang-niang takut miskin, takut aib, takut ini, takut itu. Dibuang anak. Nah kalau begitu artinya itu dia tidak menerima kehadiran anak. Lalu ketika anak itu ditemukan, dirawat oleh orang yang merawatnya, misalnya panti asuhan, lalu panti asuhan. Nah maka doa dari si anak ini, walaupun dia mengatakan untuk kedua orang tuanya, maka jatuh kepada yang mengasuhnya dan menjadi wasilah baik dia sampai hidup. Apapun yang berwasilah dari hadirnya dia di muka bumi ini dengan selamat sampai besar, sampai bisa menjadi orang alim misalnya, maka pahala itu kembali kepada orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Ya contoh kalau kita ngasih anak yatim aja kan, kita akan dibalas oleh Allah berlipat-lipat. Kenapa? Karena yang berterima kasih adalah Rabbul Alamin, Tuhan penciptanya. Tuhan pencipta kita semua, saling menghargai, saling menghormati, menjadikan wasilah terbaik dari orang-orang yang terpilih. Mereka itu terpilih untuk kita beramal kepadanya. Gitu. Jadi jangan kita menganggap dia itu sial banget lu hidup. Enggak. Adanya di kita menganggap dia itu sial atau dia di mata orang, tapi dia itu mulia karena menjadi wasilah doa kita, menjadi jerih dari ilmu kita yang ingin kita sumbangsihkan untuk kita praktekin. Ngusap palanya, ngasih senyuman, kasih sayang, pelukan mesra. Nah itu salah satu wasilahnya. Dia berarti kan orang mulia. Yang sebab kemuliaan itu kita bisa tersentuh. Nah, kalau bahasa pakai ukhrawi begini. Kalau pakai bahasa duniawi ngelihat dia miskin papa emang. Kesianan kayak nggak ada manfaatnya. Beda. Di mata Allah, di mata akhirat. Orang-orang mulia yang kayak begitu malah orang hina yang kelihatannya tinggal di apartemen, tinggal hina. Dihina dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya. Hinanya besok di mata akhirat.
Di mata dunia mah kelihatannya hebat. Itu yang tiada arti maksudnya. Makanya kita disuruh mendoakan orang tua, bagaimanapun keadaannya, kita doakan. Jadikan rutinitas kita setiap ba'da sholat, Rabbighfir lana wa liwalidayna, Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Terus kita doain, kita kirimkan Fatihah, kita sebutkan namanya, karena mendatangkan keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, keberkahan dari yang kita dapatkan. Jadi bisa nyetrum ke yang lain. Jangan ngelupain doa sama orang tua, apalagi orang tua masih ada. Ini bicara orang tua yang nggak ada. Kalau masih ada, double, dia mendoakan juga, melayani juga, merangkul juga. Gitu. Jangan sampai menjadikan hadirnya kita itu beban, jangan. Jadikan pelipur laranya. Gitu. Nggak seberapa lama kita ngerawat beliau, itu darah dagingnya melekat sama kita. Kalaupun waktunya cuma 9 bulan, tapi hidup kita, hidup matinya dia untuk kita. Bagi orang tua, ayah misalnya juga sama. Mencari nafkah, zahir batin dia keluar, susah payah. Jangan ngelihat sekarang ya, mungkin sekarang udah tua, atau mungkin sekarang udah nggak ada. Tapi lihat jasa-jasa ketika dia nggak ada. Apa yang diharapkan kecuali ingin menjadi anaknya itu soleh, anaknya solihah, dapat keturunan yang baik-baik. Harapannya itu paling. Ini pancingan agar salah satunya jangan sampai menyebabkan rezeki kita terhambat dari kita tidak mendoakan orang tua. Maka kita pancing rezeki kita dengan selalu mendoakan orang tua.